Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi. Nah, mungkin kali ini saya agak berbeda. Saya nggak membahas tentang pengantar akuntansi seperti yang sudah saya bicarakan di materi sebelumnya. Kalau khusus kali ini saya ingin masuk ke dalam dunia kerja tentang closing apa itu closing penutupan laporan keuangannya. Jadi perlu tutup buku lah setiap bulannya. Jadi kan setelah transaksi semua bisnis satu bulan, biasanya nanti tanggal 30 atau tanggal 31, oke, close semua laporan keuangan di close. Kemudian kita membuat sebuah jurnal penyesuaian, kita bikin analisis. Nah, kemudian jadilah sebuah laporan keuangan yang itu nanti akan kita biasanya nanti finance akan berikan itu ke manajemen, kita presentasikan bagaimana sih laporan keuangan kita, performa keuangan kita dalam waktu sebulan kemarin, dan apa yang bisa kita lakukan supaya laporan keuangan ini menjadi sebuah bahan untuk strategi di periode berikutnya. Nah, jadi ada perusahaan yang sudah besar, rapi, segalanya sudah teratur, ada yang seperti itu. Saya pun pernah di perusahaan seperti itu. Nah, kalau gitu biasanya nanti proses closing sudah diatur tuh. Sudah diatur tanggal sekian, misalnya untuk pencatatan account payable, untuk invoice-invoice yang masuk tuh udah stop, nggak boleh dicatat lagi. Kalau ada invoice yang masuk, silakan dicatat di periode berikutnya. Tanggal sekian pencatatan untuk fixed asset sudah nggak boleh masuk lagi. Ya, sudah rapi banget gitu. Nah, kalau yang seperti itu sih sebenarnya teman-teman tinggal ngikutin aja sudah SOP dari perusahaan tersebut. Tapi bagaimana dengan teman-teman yang Anda yang kerja di perusahaan yang masih kecil, di mana Anda datang sebagai pionir akuntan di situ, finance di situ, Anda harus membuat suatu proses di situ. Nah, kalau Anda kerja di perusahaan misalnya startup gitu, yang benar-benar masih startup, masih rintisan, biasanya kalau startup didirikan itu yang pertama masuk sales, marketing gitu ya, untuk mengenalkan produk mereka. Mereka mulai jualan. Nanti setelah sekian bulan mereka akan kepentok tuh. Oh iya, kita belum bayar pajak. Oh iya, kita belum punya laporan keuangan yang memadai ini. Kita belum punya budget penganggaran ataupun sistem pencatatan keuangan yang memadai. Baru nanti akuntan itu akan masuk belakangan gitu. Jadi pengalaman saya gitu ya, kalau di startup akuntan itu, finance itu yang lumayan agak akhir-akhir masuknya gitu. Setelah mereka butuh gitu, awal pasti udah penjualan, sales sama marketing. Nah, bagaimana Anda membuat suatu sistem nanti ketika Anda masuk dan harus membuat suatu sistem, nanti saya harus bikin laporan keuangan ini mulai dari mana nih? Apa yang harus saya sajikan, apa yang harus saya presentasikan kepada CEO, kepada pemilik, apa yang harus saya berikan informasinya. Nah, itu yang ingin saya bahas sekarang. Jadi secara simpelnya gini, Anda sebagai seorang akuntan di sebuah perusahaan harus sudah punya schedule harian, mingguan, bulanan gitu. Ataupun kalau perlu schedule ada yang 3 bulanan, ada yang tahunan. Tapi itu kan jarang. 3 bulanan biasanya kita sudah punya reminder sendiri lah gitu kan, dan itu nggak masuk dalam siklus 3 bulanan, jarang banget. Kalau nggak mungkin kita ada sesuatu yang spesial ya, kita mungkin laporan dengan investor misalnya, atau laporan KPM kepada pemerintah yang tahunan, apa sih, audit misalnya. Itu nggak perlu masuk ke dalam siklus. Nah, yang perlu teman-teman buat adalah siklus harian. Jadi kalau saya selalu punya di Excel aja, gampang. Jadi apa sih tugasnya finance, harus A, B, C, D, E, F, G sampai ke bawah. Nah, yang ini bulanan kah, yang ini bulanan kah, yang ini harian kah, ini mingguan gitu. Nah, misalnya pencatatan invoice, pembayaran invoice, kemudian pencatatan fixed asset itu terakhir kapan. Jadi kita punya oh ini sudah, oh ini belum karena apa, dan deadline-nya kapan. Nah, itu yang pertama, teman-teman harus punya jadwal. Nah, ketika melakukan closing laporan keuangan harus dimulai dari mana? Oke. Ini masuk ke dalam pembahasan utama ketika nanti teman-teman membuat suatu proses closing laporan keuangan.
yang pertama harus Anda close adalah bank. Itu dulu. Semuanya akan berantakan kalau banknya belum close. Bank close itu closing bank artinya apa? Artinya adalah uang di dalam rekening bank Anda ada dua ya. Ada uang di bank dan ada uang di tangan atau petty cash. Cash on bank, cash in bank, dan cash on hand harus sama jumlahnya dengan ada di sistem. Harus tercatat semua. Kalaupun berbeda, ada perusahaan yang nggak harus sama nih. Oke, kalaupun nggak harus sama, harus ada sudah ketahuan kemana aja gitu. Bank misalnya kita pakai metode yang sama dulu ya, gitu. Mostly perusahaan begitu. Jadi misalnya di bank kita punya uang 1 miliar, ya sudah di sistem di balance sheet kita harus 1 miliar dulu nih. Kalau nggak 1 miliar, kita harus mencari dulu pokoknya. Kita semua catatin semua. Apakah itu pembayaran kepada supplier, ataukah ada pendapatan tapi kita belum catat. Pokoknya uang keluar masuknya semua harus sama dulu. Itu proses pertama yang paling penting. Anda mau sudah selesai sampai kapanpun, kalau banknya nggak selesai, berarti nggak akurat. Jadi untuk akurat pertama bank. Jadi saya selalu membedakan transaksi itu menjadi dua. Transaksi bank dan transaksi non-bank, cash dan non-cash. Setelah banknya cocok, kita sudah akurat, biasanya kita akan cek, oke, bank sudah cocok semua, nggak boleh bergerak. Kalau nanti di sistem bisa dikunci, banknya segera dikunci. Jadi udah nggak boleh bergerak lagi semua transaksi yang berkaitan sama bank. Kemudian masuklah kepada transaksi non-bank. Satu dari pendapatan, yang kedua dari beban. Pendapatan dulu. Pendapatan kita harus cek apakah semua pendapatan kita di bulan itu sudah tercatat. Nah, karena ada pendapatan yang sudah dibayar, ada pendapatan yang belum dibayar. Yang sudah dibayar tentu sudah tercatat karena banknya tadi sudah sama semua, jadi pendapatan sudah tercatat. Nah, tapi kan ada pendapatan yang belum terbayar nih. Mungkin pendapatan kita sudah terjadi transaksinya mungkin baru dibayar bulan depan atau bulan depannya lagi. Nah, di situ kita harus pastikan semua pendapatan ada, sudah tercatat. Oke, cek dengan sales terkait ataupun dengan tim terkait lah yang bertanggung jawab dengan sales kita. Nah, di situ kalau saya selalu salesnya sekian, Pak. Ini bener nggak nih sales? Oke nggak nih? Terus segini. Oke, berarti dari sales 1 miliar misalnya, sales bulan itu 1 miliar. Yang sekian kita belum, sekian sudah dibayar, sekian masih akan overdue, masih akan due atau masih akan jatuh tempo di bulan berikutnya ya. Yang ini akan jatuh tempo di bulan ini. Ini tanggal segini. Jadi kita sudah punya schedule semua. Oke, itu sudah pendapatan close. Kemudian kita masuk ke beban. Nah, beban itu pun terbagi menjadi beberapa gitu. Biasanya yang paling atas adalah beban penjualan atau misalnya COGS lah kalau ada, atau kalau enggak beban penjualan, artinya cost yang terkait dengan penjualan, dengan kita yang terkait langsung dengan penjualan ya. Misalnya gajinya orang-orang sales ya gitu, kemudian transport atau yang dipakai beban-bebannya orang-orang sales lah untuk mendapatkan pendapatan itu. Apakah sudah tercatat semua? Itu pun juga selalu ada dua, yang sudah dibayar dan belum dibayar. Yang sudah dibayar berarti oke. Yang belum dibayar biasanya mungkin baru jatuh tempo di bulan depannya kan gitu. Nah, saya sering kali mendapati begitu. Jadi ketika saya tanya ke orang sales, ini cost-nya, bebannya sudah benar nggak nih? Misalnya 100 juta gitu. Orang sales biasanya kadang menjawab gini, oke, sudah benar, oke ya, segini oke. Nah, kadang-kadang mereka juga bilang, oh enggak, ini masih ada nih, kemarin ini kita belum sempat kasih ke finance nih, kita belum ini. Nah, kalau misalnya kecil-kecil doang, udahlah masukin ya udah, jangan deh mas, kita masukin di bulan depannya aja, periode depannya aja misalnya gitu. Tapi kalau itu signifikan, kita harus masukkan ke dalam idealnya begitu, kita masukkan ke dalam periode yang sama gitu, sehingga matching konsepnya dapat. Nah, kemudian kalau misalnya ada yang belum dapat, kita accrue. Kita ada invoice-nya belum datang tapi sebenarnya cost-nya sudah terjadi, kita accrue. Ada yang seperti itu. Yang ketiga, masuk ke biaya marketing. Kalau marketing biasanya ada
online marketing, ada offline marketing. Nah, online marketing kan biasanya orang-orang kayak yang mengiklankan di media sosial kan, karena media sosial, provider media sosial seperti Facebook, Google, itu mereka TikTok ya, itu mereka nggak cuma menghadirkan media sosial sebagai hiburan, tapi mereka juga menghadirkan media sosial itu sebagai pendapatan mereka untuk iklan. Nah, teman-teman kalau misal buka Facebook kan kadang ada iklan, itu kan berbayar dan mereka dapat miliaran dolar dari iklan, total iklan di seluruh dunia. Termasuk perusahaan kita kadang-kadang seringkali juga ya ngiklan di media sosial. Nah, itu kita kalau itu gampang karena setiap bulan biasanya kita sudah tahu perusahaan kita ngiklan di mana aja sih. Anda bisa cek ke tim marketing misalnya. Oke. Perusahaan kita mengiklan di Google, Facebook, TikTok. Nah, kita tinggal cek, oke, invoice Google sudah datang, invoice Facebook sudah datang. TikTok belum datang nih. Mungkin kita closing kita batasnya sampai tanggal 5 atau tanggal 10. Tapi TikTok biasanya untuk periode bulan ini baru datang invoice-nya di tanggal 15 bulan berikutnya. Nah, itu yang harus kita accrue. Caranya gimana? Kita tanya ke orang marketing. Biasanya orang marketing punya modulnya sendiri, mereka punya akses ke dalam media sosial supaya mengetahui berapa sebenarnya invoice yang akan datang ke perusahaan kita. Oke, accrue, catat. Itu nggak boleh ketinggalan. Jadi setiap bulan Anda harus tahu kita punya iklan di mana aja, yang bulanan di mana aja, yang one shot. Jadi ada yang recurring dan one shot ya. Recurring artinya setiap bulan dia selalu muncul. One shot artinya yaudah bulan itu aja kita pakai. Karena kita ada kita punya event spesial di bulan itu yang membutuhkan suatu provider khusus bulan itu kita pakai. Bulan itu kita pakai Mindshare kah, kita pakai atau apapun, media apapun. Tapi bulan berikutnya enggak, itu namanya one shot. Selalu ada recurring one shot. Jadi harus analisanya harus betul di situ. Jangan sampai yang sering kali terlupa begini. Biasanya kita punya Facebook, Google, TikTok. Nah, invoice-nya baru datang Facebook sama Google. Udah kita catat dua itu aja, udah kita nggak mencatat lagi. Padahal kita harus mencatat juga TikTok, tapi kita accrue, kita nggak mencatat sebagai invoice, kita accrue di situ. Nah, di bulan berikutnya TikTok datang 2 kali invoice-nya untuk bulan yang kemarin sama bulan ketika itu gitu. Jadi di bulan bulan ini kita nggak catat invoice-nya, tapi di bulan depan kita catatnya double. Nah, itu jangan sampai seperti itu, seakan-akan cost-nya jadi tinggi gitu loh. Jadi tinggi padahal tadinya rendah banget, tiba-tiba rendah banget karena lupa catat, tiba-tiba tinggi banget di bulan berikutnya karena catat double. Itu kan untuk analisa nggak baik, ya kan? Kita catat penjualannya sudah rapi, tapi ketika cost-nya mengikuti nggak rapi, sehingga rasio bulanannya juga nggak akurat, dan juga untuk analisa juga kita bingung, kita harus ngapain nih bulan depan karena kemarin cost-nya bawah atas gitu. Jadi nggak bagus juga untuk analisis. Oke. Kemudian masuk ke dalam, setelah marketing kita masuk ke dalam biaya operasional. Nah, biaya operasional ini ada gaji, ada biaya sewa kantor dan lain-lain. Nah, di situ juga kita harus tahu yang mana yang recurring, yang mana yang one shot, semua sampai ke bawah. Nah, kemudian setelah itu kita masuk ke dalam depresiasi dan amortisasi. Nah, kita sudah mulai mendepresiasikan. Kita harus tahu di bulan tersebut ada aset baru berapa, ada disposal aset. Kita mulai menghitung aset barunya, kita membuat tabel depresiasinya, tabel disposalnya. Itu untuk depresiasi. Begitu juga amortisasi. Apakah ada intangible aset yang bertambah, ataukah ada yang harus diamortisasikan, misalnya pendapatan diterima di muka, beban dibayar di muka, itu yang harus kita adjust, membuat jurnal amortisasi. Nah, kemudian jadilah sebuah laporan keuangan yang diharapkan sudah akurat lah gitu. Tapi ini belum final, karena nanti akan dibawa ke level berikutnya. Level berikutnya adalah financial analysis. Financial analysis ini biasanya perusahaan sudah punya budget nih, sudah punya anggaran, sudah punya rencana. Setiap bulan ini kita akan spending, kita akan dapat pendapatan sekian, kita akan punya
menghabiskan uang sekian, kita akan untung sekian, kita akan rugi sekian, gitu mereka sudah punya budgeting. Nah, financial analysis ini adalah membandingkan planning versus actual. Jadi budget versus actual yang kita sudah budgetkan dengan actualnya. Nah, biasanya ini caranya gini. Kalau dia karena gini, planning sama actual itu nggak mungkin banget bisa sama persis 100% sama, itu nggak mungkin banget. Jadi yang ada selalu ada variasi. Kalau planningnya seperti ini, actualnya biasanya kadang ya di atas dikit, kadang di bawah dikit, atas dikit, bawah dikit, dan lain-lain. Idealnya seperti itu. Nggak mungkin sama, itu aneh lah, tidak akan pernah terjadi. Nah, ketika kita membuat analisis, kita nanti ketika perbedaannya tadi misalnya budgetnya sekian untuk kos tertentu ya, budget sekian, terus ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang di atas, di bawah. Nah, itu namanya varians. Selisih itu namanya varians. Variansnya bisa positif, varians bisa negatif. Oke. Biasanya kalau variansnya itu ya perusahaan beda-beda, tapi standarnya biasanya ya, biasa umumnya yang dipakai sama akuntan biasanya ketika variansnya adalah plus minus 5%, it's okay, never mind, oke, jalan terus, kita periksa lagi dari pendapatan, oke, plus 5% atau under 5%, it's okay. Tapi ketika di atas itu biasanya kita akan memberikan penjelasan. Jadi bentuknya begini, ini yang budget, ini actual. Ketika ternyata penjualan kita di bawah budget 10%. Itu kita harus memberikan analisis di situ. Karena apa? Apakah memang ada kondisi tertentu? Apakah sales kita performanya jelek, atau bisa jadi bukan dari aktualnya yang salah, tapi budget kita over optimis gitu loh. Kita ketika membuat budget mungkin terlalu optimis, kita bakalan begini, padahal kenyataannya tidak semudah itu. Jadi varians itu bisa terjadi karena aktualnya, bisa terjadi juga karena budgetnya. Jadi saya pernah interview di sebuah perusahaan, ditanya, oke, kalau variansnya lebih bagus, kalau aktualnya lebih bagus daripada budget, menurut kamu gimana? Artinya gini, kita membudgetkan, kita menganggarkan kita bakalan dapat revenue 100 juta. Ternyata kita dapat revenue 180 juta, which is itu 80% lebih tinggi daripada budgetnya. Itu menurutmu gimana? Bagus apa enggak? Ya, jawabannya adalah tergantung gitu. Kita harus kita harus menganalisa dulu, melihat situasinya dan melihat mengapa terjadi seperti itu. Nah, itu gunanya financial analysis. Jadi teman-teman harus tahu, melihat ini lebih tinggi, lebih rendah, dan kita nggak bisa secara gampang, oke, bebannya ternyata lebih rendah daripada anggaran nih, daripada yang kita planningkan, berarti ini bagus. Belum tentu. Mungkin kita waktu menganggarkan, kita salah menggunakan asumsinya, sehingga ternyata budget kita di bawah. Kalau kita benar, mungkin seharusnya kita bisa lebih rendah lagi kalau kita benar menggunakan budget dan aktualnya gitu kan. Di situ itu adalah level, kalau menurut saya itu adalah level tertinggi di dunia akuntansi gitu. Itu adalah financial analysis. Itu bahkan sudah ada sertifikasinya sendiri, ada sebagai financial analyst gitu ya. Bahkan ada profesi tersendiri, ada sebagai financial analyst. Nah, itu udah tingkat yang tinggi gitu. Tapi untuk awalan kita cukup kayak gitu. Kita membandingkan actual versus budget versus actual. Bisa jadi jadi waktu saya di interview misalnya, ternyata pendapatannya lebih bagus daripada rencananya. Aktual pendapatan itu bagus atau enggak, ya bisa jadi jawabannya adalah ya belum tentu. Kita harus melihat dulu apakah lebih tinggi itu karena kita memang jualannya bagus banget daripada yang kita rencanakan, ataukah rencana kita justru yang terlalu jelek sehingga kita kok ngerencanain cuma segitu padahal kita bisa segini loh. Ya, kita kayak pesimis, rencana kita pesimis gitu, padahal ternyata kita bisa segini. Nah, itu jadi kita bandingkan dengan
budget. Nah, financial analysis itu minimal financial analysis itu kalau menurut saya ya, sepengalaman saya minimal Anda membuat 2 versi. Satu adalah membandingkan budget versus actual kalau ada budgetnya ya. Budget versus actual. Yang kedua adalah Anda membandingkan bulan lalu, periode periode sebelumnya dengan periode saat ini. Jadi misalnya sekarang kita lagi closing bulan Agustus, so setelah selesai Agustus kita membandingkan Juli versus Agustus, gitu. Jadi budget Agustus versus actual Agustus, actual Juli versus actual Agustus, itu kita bandingkan kenapa naik, kenapa turun, kenapa naik, kenapa turun. Nah di situ biasanya kita dapat suatu pelajaran, kita belajar sesuatu dari situ. Oh ternyata kalau kita begini ternyata bisa naik ya. Oh kalau kita turun bisa, kalau kita begini ternyata turun penjualannya atau seperti apa. Nah itu yang akuntan di situ harus menjadi polisi untuk performa perusahaan. Jadi polisi artinya apa? Jadi Anda bisa datang ke teman-teman, ke orang sales misalnya. Pak sales, ini kenapa penjualan kita bisa segini ya? Ini kenapa penjualan kita nggak achieve ya? Kita masih di bawah target. Kenapa? Oh begini. Ya, begitu juga beban. Ini kenapa kita kemarin menganggarkan habisnya 1 juta, kok kamu pakai sampai 1,5 juta? Berarti kan ini over 50%. Kenapa kita begini? Kenapa? Nah itu finance itu harus tahu. Itulah kenapa saya di awal materi dulu saya bilang kalau finance itu adalah suatu posisi yang bisa melihat suatu performa perusahaan secara helikopter view. Kita bisa melihat lalu lintas kota, lalu lintas keuangan, kita bisa melihat bisnis perusahaan dari atas itu. Jadi kita tahu kanan kiri, seperti apa semuanya. Kita nggak perlu masuk ke dalam-dalam, kita cuma tanya saja. Ini mengapa begini. Nah di situ kita membuat suatu analisis. Oke, ini naik, jadi nanti hasilnya akan begitu. Tren penjualan naik dari bulan lalu sekian persen karena begini. Tren beban turun dari bulan lalu karena begini. Nah itu memberikan suatu nanti kesimpulan. Supaya bulan depan kita bisa achieve atau lebih baik dari bulan ini, kita harus begini. Selalu ada pelajaran yang bisa dipetik dari financial analysis. Itu yang diharapkan dari peran dari seorang akuntan sebenarnya, seorang akuntan atau finance di dalam perusahaan. Kira-kira gitu. Jadi secara garis besar kalau diulangi ya, summary-nya pertama adalah kalau closing nih, proses closing Anda selesaikan dulu close banknya dulu. Kemudian setelah bank, pendapatan. Setelah pendapatan masuk ke dalam beban yang dimulai dari beban penjualannya dulu, kemudian beban marketing, kemudian beban operasional, kemudian masuk ke amortisasi and depresiasi. Jadilah sebuah laporan keuangan. Kemudian dibuat analisisnya. Dibandingkan laporan keuangan itu profit and loss dari budget dan actual. Dengan juga periode bulan lalu dengan bulan ini. Nah, kemudian setelah profit and loss selesai, analisa balance sheet. Balance sheet itu analisanya hanya balance sheet setiap account ini isinya apa aja, karena balance sheet itu kan neraca itu kan account yang terakumulasi setiap bulan. Jadi kita harus tahu misalnya total piutang ada 100 juta, kita harus tahu piutang kepada siapa saja dan umurnya sudah berapa lama. Biasanya kalau umurnya terlalu lama, ini kenapa nih kok ada piutang yang sudah lebih dari 60 hari belum terbayar. Di situ kita buat analisisnya. Kita kemudian berikan ke pihak terkait, misalnya ke orang sales, Pak sales, ini kita punya pendapatan tapi masih berupa piutang nih, belum dibayar, tolong dibantu menagih misalnya gitu. Begitu juga dengan beban, kita punya hutang account payable, kita punya total 100 juta, isinya apa aja. Kita punya aset, isinya apa aja. Itu adalah balance sheet detail yang biasanya harus ada satu misalnya kita pakai Excel lah. Satu Excel gitu ya, kemudian ada sheet dari depan adalah cash, terus sheet berikutnya adalah tentang inventory tentang account receivable dan lain-lain. Jadi kita tahu kalau di balance sheet itu yang harus adalah setiap angka, setiap jumlah account itu kita tahu isinya apa aja. Tapi yang biasanya kita presentasikan yang paling utama adalah
profit and loss. Itu kalau balance sheet biasanya mereka nggak kayak direktur ataupun pemilik perusahaan. Kalau balance sheet mereka hanya ingin tahu berapa jumlah kas kita, berapa jumlah piutang kita, berapa jumlah hutang kita. Udah, itu yang mereka ingin tahu biasanya gitu ya. Tapi tetap Anda sebagai akuntan harus membuat seluruh tabel detail dari balance sheet itu. Itu kurang lebih proses dari closing laporan keuangan untuk Anda yang sudah ada di dunia kerja, yang mungkin belum punya sistem yang bagus. Anda ingin membuat sistem SOP untuk membuat suatu laporan keuangan, mau dimulai dari mana, diakhiri dari mana, dan bentuknya seperti apa, stepnya secara garis besar seperti apa. Mudah-mudahan penjelasan tadi bisa membantu. Simple sebetulnya, simple secara stepnya simple, tapi melakukannya yang Anda harus sangat teliti, dan itulah yang sangat dibutuhkan dari seorang akuntan. Harus teliti, harus akurat. Atur bagaimana caranya proses closing ini menjadi efisien dan seefektif mungkin supaya kita bisa mendapat manfaat dari situ. So, closing bukan cuma untuk bikin laporan keuangan, tapi Anda harus mendapat manfaat, harus membuat suatu strategi dari situ. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.